Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana cara mengatasi hama rayap pada sarang burung walet. Sebelum kita melanjutkan video, mari kita subscribe dulu video atau channel saya ini. Semoga kalian mendapatkan update-update berita atau video saya selanjutnya nanti. Ini adalah tips kelima ya, tips kelima tentang pemeliharaan sarang burung walet. Jadi kalau kalian belum sempat menonton yang 4 tips sebelumnya, mungkin setelah ini bisa langsung nonton video sebelumnya yang sudah saya sampaikan. Jadi yang 4 tips sebelumnya itu tentang kelembapan, kemudian kebersihannya, kemudian cara panen, dan memelihara Twitter bunyi. Dan yang kelima adalah di sini pada video kali ini tentang hama rayap. Semuanya cukup mengganggu bagi sarang burung walet kita. Apabila tidak kita perhatikan akan merusak, akhirnya produksi walet kita akan terganggu. Ini tentunya menjadi gangguan pada sarang burung walet kita karena si rayap akan merusak bagian-bagian pada sirip-sirip yang terbuat dari kayu pada sarang burung walet kita. Apabila tidak dikendalikan secara dini, maka sarang kita yang terbuat dari kayu atau sirip-siripnya itu tadi akan menjadi hancur. Nah, apabila kita memperbaikinya, maka kita akan mengganggu kondisi sarang burung walet karena kita harus mengganti segala macam. Akhirnya walet kita akan terganggu. Kondisi apa yang menyebabkan si rayap suka di tempat-tempat seperti ini? Yang pertama adalah kelembapan, yang kedua itu ventilasi yang kurang. Nah,
Dua penyebab ini tentunya tidak bisa kita hindari karena kelembapan dan cahaya matahari. Tentunya kita ingin kelembapan tinggi, selalu tinggi, di atas mungkin 80% lah. Kemudian tempat yang lembab-lembab seperti ini merupakan kondisi yang ideal untuk sarang burung walet kita. Jadi kita tidak bisa mengurangi kelembapan, menambah ventilasi karena akan mengganggu keadaan sarang burung walet kita. Cara yang paling tepat mungkin kita menggunakan bahan kimia lah. Jadi bahan kimia yang saya maksud adalah pestisida. Nah, pestisida aplikasinya berbagai macam. Jadi bisa ada yang dispray, kemudian ada yang menggunakan kuas, ada juga yang dihambur atau disebar di jalur-jalur rayap tersebut. Nah, untuk ciri-ciri rayap berada di sarang burung walet kita itu yang paling menonjol adalah adanya jalur-jalur di dinding, biasanya itu yang terbuat dari tanah lah. Jadi di terowongan namanya. Jadi terowongan situ dia naik manjat-manjat sampai ke sirip-sirip yang terbuat dari kayu tersebut. Nah, untuk mengatasi si rayap tentunya harus menggunakan racun. Nah, jadi untuk racun yang saya gunakan, ini pengalaman saya ya. Jadi saya menggunakan yang pertama itu racun yang berbahan aktif sipermetrin. Jadi sipermetrin biasanya kalau kita ke toko walet, kita ingin obat untuk rayap, maka biasanya akan disampaikan obatnya ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita tidak ada atau kehabisan lah bahan yang seperti ini? Nah, tentunya kita bisa ke toko-toko yang jual obat di obat pertanian. Nah, kita cari obat atau pestisida yang berbahan sipermetrin. Jadi sipermetrin ini ada yang berbentuk serbuk atau tepung seperti ini. Biasanya untuk bahan yang berbentuk tepung itu kodenya adalah WP. Jadi kalau WP itu artinya wearable powder. Jadi cara melarutkannya pun sebaiknya kalau bentuk tepung ini harus cukup lama kita aduk karena daya larutnya itu tidak secepat yang berkode EC atau berbahan air. Jadi kalau ini kita harus cukup lama mengaduknya agar dia cukup homogen di dalam air, agar nanti pas saat kita aplikasikan itu bahan aktifnya betul-betul merata mengenai sasaran. Nah, insektisida berbahan aktif sipermetrin ini adalah racun kontak. Jadi apabila kita menyemprotnya tidak mengenai hama, maka hama tersebut tidak akan mati. Jadi kita harus menyepray atau menggunakannya itu harus benar-benar mengenai hama tersebut. Apabila ada jalur, kita hancurkan dulu jalur yang terowongan tadi, baru kita semprot. Itu biasanya mungkin 1 menit dia sudah mulai bereaksi, nanti akan mati. Tapi untuk hama-hama yang tidak mengenai ini, maka dia akan tetap hidup. Jadi
ini adalah racun kontak atau racun lambung. Jadi dia harus mengenai badannya dulu baru dia mati. Kemudian jika kita sudah melakukan penyepraian bagian atas, itu ada baiknya kita juga kendalikan yang di bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah kan karena ini racun kontak, itu tidak akan mengenai sasaran si rayap-rayap yang mengenai bagian bawah. Jadi untuk racunnya adalah saya menggunakan bahan aktif karbofuran. Jadi ini adalah racun yang saya gunakan untuk si rayap yang berada di bawah tanah. Jadi kita tinggal taburkan saja di atas. Biasanya kalau kita melihat jalur-jalur terowongan tadi, yang paling ujung kemungkinan besar di bawah situ adalah sarang si rayap tersebut. Jadi kita sebarkan saja di tanah-tanah di bagian atasnya. Jadi racun ini sistemik, jadi dia akan meresap ke bawah tanah. Kemudian apabila di dalam tanah dia akan mengenai hama atau rayap, dia akan ikut mati. Jadi residunya cukup lama. Apabila di tanaman itu sampai 30 hari residunya baru hilang. Kalau yang ini residunya mungkin 2 hari sudah cukup. Ya, maksudnya 2 hari dia sudah hilang. Jadi apabila mengenai angin, air, kemudian sinar matahari, dia akan menguap, hilang. Cuman kalau yang ini dia cukup lama berada di tempat yang kita aplikasikan. Jadi cukup terlindungi lama lah. Nah, saya artinya ini pengalaman saya. Jadi apabila Anda punya pengalaman yang lain, mungkin boleh di-share, kasih komen agar teman-teman kita yang punya masalah dengan si rayap ini bisa mengatasinya. Jadi kita saling berbagi lah. Berbicara masalah kode, jadi di sini ada kode WP artinya berbentuk tepung. Kemudian kalau GR ini bukan merek kemasan, cuman kalau GR ini artinya granul. Granul itu dia berbentuk biji-biji. Nah, jadi kalau insektisida yang berbentuk karbofuran ada ujungnya GR, itu artinya granul, bentuknya biji-biji. Kalau yang ini tepung. Kalau tepung tadi artinya kalau kita mencairkan harus diaduk lebih lama lah, supaya saat di sprayer itu larutnya homogen, semua larut, tidak ada yang mengendap
Nah teman-teman, semoga bermanfaat ya. Jadi ini pengalaman saya. Jadi kalau sekali lagi kalau ada pengalaman kalian yang lain, silahkanlah komen. Kemudian mudah-mudahan yang lain bisa terbantu dengan tips-tips yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.